atlet tuh yang susah dihadapi tuh ya itu sih kayak pikiran-pikiran negatif dalam dirinya sendiri sih. Sebenarnya harapan untuk main tuh bukan mengejar juara ya, soalnya kata sensei aku tuh kamu jangan mengharapkan juara, tapi tampilin yang terbaik. Juara itu bonus. Kalau pengen juara, ya udah beli aja medali gitu. Ya susah senang, ya udahlah, jalanin aja. Oke. Kamu nangis pun ya laki-laki malu gak sih kalau nangis? Satu kata dari bahasa Jepang sih, yaitu geganbate. Geganbate itu kayak terus berusaha lah. Beda halnya dengan good luck. Kan Gimana tuh? good luck kan semoga beruntung, ya udah semoga beruntung doang. Tapi kalau geganbate itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Latifah Syafanatul Amalia di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kali ini kita kedatangan dari jurusan bimbingan konseling Islam. Boleh memperkenalkan diri dulu deh, A. Oke, siap. Terima kasih, Teh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri tentunya dari Fakultas Dakwah ya. Iya. Dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya mahasiswa aktif di kelas 2B. Kelas 2B ya. 2B. Sama dong kita anak kelas B. Oh iya, sama kelas B. Oke. Maunya dipanggilnya A Fikri atau Fikri aja deh. Oke, boleh deh Fikri Ya, aja. Fikri aja. Fikri, boleh dong buat awalan nih, ngeceritain masa kecilnya Fikri itu gimana sih? Waduh, masa kecil ya. Iya. Masa kecil sih dulu aku dari sekolah aja ya, dari sekolah. Boleh dari TK deh tapi. Oh, aku dulu nggak TK sih. Oh, gak TK lo ke SD. Langsung SD. Oh, ya udah boleh deh dari SD. Cuman aku waktu itu bukan SD sih, MI. Oh, Waktu MI, itu masuk ya. ke MI. Nah, lulus MI, lanjutnya ke MTS. Oh, di MI nggak ada? MI, MTS, nyambung. Tapi nggak MA, SMA. Nah, Iya. cuman dulu pernah mondok juga, jadi SMA-nya ngambilnya aku Smarter. Sekolah terbuka. Barangkali teman-teman udah tahu sekolah terbuka. Gimana? Boleh dong ceritain sekolah terbuka tuh apa? Sebenarnya sekolah terbuka tuh kalau menurut pandangan Fikri mah sama aja kayak seperti nu kuliah nukas karyawan lah. Jadi masuknya tuh cuma Sabtu doang teh gitu. Oke. Itu tuh biasanya khusus buat orang-orang yang misalkan udah bekerja ataupun dia punya kesibukan lain seperti atlet gitu juga, dia bisa masuk ke SMA terbuka. Jadi untuk ngambil ijazah yang asli gitu. Oh iya. Fikri ini orang mana sih? Aku dari Kuningan. Oh, dari Kuningan. Oke. Terus dari SD, SMP, SMA itu ada nggak sih pengalaman Fikri yang benar-benar menarik gitu? Apa ya? Sebenarnya hidup aku kayak pet-pet aja sih. Oh gitu, oke. Pet doang. Kan Fikri seorang atlet ya. Iya. Sejak kapan sih itu? Sebenarnya awal aku berkarir tuh waktu kan dulu tuh aku kelas 2 MI. Sebenarnya aku tuh masuknya SSB dulu, sekolah sepak bola. Itu karena saudaraku ikut di SSB. Kebetulan gak bertahan lah berapa lama, kayaknya setahunan deh. Pokoknya pas kelas 4 aku ikut karate. Nah, sama. Diajak juga sama kakak itu kalau karate itu. Kayaknya dari situ mulai berkarir. Sensei aku pun kayak merhatiin lah, kayaknya ini bagus nih. Ya udah, dididik lah di situ. Mulai ikut kejuaraan kelas 5 SD. Kelas 5 SD ikut kejuaraan tingkat kabupaten, tapi seantar dojo, maksudnya seperguruan itu, sekabupaten. Oh iya. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 2 di kata dan kumite 2 kelas gitu awalnya. Tapi fun fact-nya waktu SD tuh, waktu MI kan aku karate nih. Cuman kan di MI tuh ekskulnya silat. Jadi aku ikut 2, karate dan silat. Jadi waktu kelas 6 tuh ada kejuaraan silat juga, ikut juga silat. Waktu silat tuh kebetulan IP-nya lebih tinggi dari karate. Jadi tingkatnya Jawa Barat kalau silat tuh. Waktu itu namanya Prisaidiri Cup 2 se Jawa Barat. Alhamdulillah juara 2 juga.
Tuh, gak tahu pas final selalu kalah mulu. Gak tahu. Berarti juara 2 terus gitu. Terus, tapi nanti ada perkembangan lah insya Allah. Alhamdulillah ada perkembangan. Boleh dong tahu soal dari keluarga nih. Keluarga. Fikri itu dari berapa bersaudara gitu? Atau gimana? Ada gak sih cerita unik gitu? Dukungan dari keluarga kayak gimana? Aku tuh apa ya? Kan aku tuh anak bungsu sebenarnya, anak terakhir dari 6 bersaudara. Aku anak ke-6 lah. Nah, dan rata-rata jaraknya tuh kalau dari kakak aku yang pertama ke yang kelima nih agak deket nih. Beda setahun 2 tahun lah, hampir 3 tahun. Kalau aku ke kakak yang kelima jauh banget. Makanya mungkin agak kurang terlalu deket ya sama kakak tuh. Soalnya kan pas aku kecil tuh emang kakak udah pada jauh gitu. Jadi gak terlalu deket sama kakak gitu. Oke, berarti 5 bersaudara. 5 bersaudara. Mau tahu dong, berarti berprestasi ini tuh dari kapan sih? Yang bener-bener yang udah sampai berkembang banget sampai yang sekarang itu gimana? Kalau prestasi paling aku apa ya? Yang aku ingat lah, yang paling aku banggakan mungkin ya. Iya. Di ini sih di event Wimaya International Cup di Yogyakarta. Itu udah internasional. Itu gimana tahapannya? Ya, tahapannya dari awal. Syarat-syarat. Sebenarnya emang dari kecil tuh, dari masuk karate lah sama sensei aku dididik yang awal banget tuh, yang pas kejuaraan pertama. Nah, ya kan aku dapat yang di kelas sama komite. Nah, kelas komite tuh mungkin teman-teman bisa dibilang kelas yang tarung lah gitu, yang lomba tarung. Nah, di kelas tarung ini kan di ininya dari sesuai umur sama apa berat badan nih. Nah, waktu itu aku kan kelas 5 sama sensei aku tuh malah dinaikin ke kelas 6 lah, maksudnya di kelas tinggi lah. Harusnya kan aku masuk ke pra pemula, tapi sama sensei aku dimasukinnya ke pemula gitu. Jadi ada tekanan lah, maksudnya tekanan tuh biar kamu nyoba di tingkat tinggi itu seperti apa, biar kamu bisa berkembang gitu. Itu dari tahap paling bawah ya. Habis itu naiklah, kan di karate ini aku sempat vakum soalnya waktu MTS nih aku pondok 3 tahun. Jadi di MTS tuh aku stop karate sampai kelas 1 SMA itu. Jadi waktu pas kelas 1 SMA baru lanjut lagi. Kelas 2 SMA lanjut. Kelas 2. Oke. Soalnya kan waktu kelas 1 SMA tuh aku mondok lagi. Masih mondok ya. Terus baru kelas 2-nya 2 SMA baru fokus lagi. Fokus lagi di karate. Itu gimana tuh waktu pas awal-awal ikut kelas 2 SMA, pas masuk sih emang agak apa ya, kan harus dari awal ya, soalnya udah 4 tahun vakumnya nih. Gak tahu nih kalau sebulan 2 bulan lah, aku udah 4 tahun vakum. Cuman mungkin kata sensei itu, udah kamu pasti bisa kok, punya bakat. Ya udah di sana aku semangat belajar latihan lagi. Awal pertama ikut lagi kejuaraan tuh di Kemenpora Cup. Kemenpora Cup SMK di Bandung juga, di Gor Pajajaran tempatnya. Oh iya, Gor Pajajaran waktu itu. Sama juara lagi. Juara dua gak tahu nih. Tapi pas bulan Desember kan itu kejuaraan di Kemenpora tuh bulan Juli kalau salah, Juli. Masuklah ke bulan Desember ada event lagi di Wimaya Internasional, dan alhamdulillah di sana dapat juara 1. Alhamdulillah. Untuk pertama kalinya? Ya, untuk pertama kalinya. Soalnya dari dulu 2 mulu. Oke, terus kalau misalkan ada gak sih yang ngebuat semangat itu hadir? Kan setelah 4 tahun vakum nih, pasti kan ada rasa males, terus pasti banyak yang lupa. Kayak gitu ada gak sih semangat apa sih yang ngebuat Fikri sampai sejauh ini gitu, sampai yang benar-benar punya semangat itu? Oke. Sebenarnya semangat tuh karena kan waktu itu tuh aku mondok ya, udah 3 tahun 4 tahun lah. Habis itu ada mondoknya aku selesai, aku juga sempat masuk di SMK. SMK juga, aku pernah masuk SMK dulu, baru itu SMA. Nah, banyak lah, pokoknya aku pindah terus sih. Nah, di sana kan aku berpikir, kok maksudnya aku kayak gak punya kelebihan lain nih. Maksudnya sih kayak gini-gini aja. Ya motivasi terbesar sih dari diri aku sendiri sih. Aku pengen ngebuktiin ke keluarga sama saudara-saudara bahwa aku juga bisa berprestasi loh gitu. Waktu itu kan pas banget pas COVID ya, jadi semua lagi daring-daring lah. Iya, jadi bahkan kejuaraan pun dulu pernah ada yang daring loh, yang MGMP Open. Itu jadi video gitu ya. Ngirim video. Oke.
Terus kalau misalkan untuk ada gak sih orang gitu ataupun tokoh-tokoh yang Fikri kagumi ataupun jadi influence gitu sampai sekarang. Tapi mungkin boleh dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Yo. Gue tahu. Na 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 na. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Ikhwan Mendalam balik lagi sama aku Latifah dan juga Fikri. Mau ngelanjutin ya jawaban yang tadi. Ada gak sih tokoh ataupun motivator, influencer yang ngebuat Fikri bisa bertahan sejauh ini ataupun menjadi termotivasi dari beliau? Tokoh yang aku paling kagumi sih sebenarnya sensei aku sendiri ya, sendiri. Sensei yang dari awal emang didik aku dari kelas 4 SD itu. Namanya mungkin ada Sensei Henny Sulastri namanya. Dia juga atlet dia atlet PON, atlet SEA Games, Asian Games, bahkan dia juara Asia Pasifik. Wow. Masya Allah. Dia juga dia tuh perempuan tapi perempuan. Ya perempuan Sensei Henny tuh. Makanya aku salut nih sama, masa aku laki-laki kalah nih sama sensei aku sendiri yang perempuan notabene lah. Jadi aku pengen lebih dari dia gitu. Nah, Fikri, ada gak sih kayak taktik ataupun strategi nih? Kan Fikri sejauh ini bisa sampai ke final pun itu udah bagus banget kan? Taktiknya apa sih? Kayak gimana caranya bisa nyampe sejauh itu dan gimana bisa stay gitu kayak latihannya atau berlatih atau gimana gitu? Sebenarnya sih aku bisa stay sampai ini tuh karena punya motivasi lah, karena punya ideologi sendiri. Oke. Nah, dan juga paling bisa sampai titik seperti itu karena ya itulah ikhtiar dan juga doanya. Pasti itu mas sering lah. Pasti itu. Oke, berarti ikhtiar dan doa ya. Dan doa. Dan tapi juga kita punya achieve, pasti target lah target kedepannya harus lebih baik dan punya tujuan sampai mana nih kita ini gitu. Oke. Terus kalau misalkan ada gak sih pas lagi terpuruk ataupun lagi males-malesnya, lagi gimana gitu? Pernah gak sih ada di tahap kayak gitu? Wah itu di karate? Pernah banget sih. Pernah banget? Justru waktu kemarin juga pernah. Waktu unsap tuh aku terpuruk banget. Oke. Itu gimana? Ya cara ngatasnya sih kembali lagi sih ke tujuan kita yang dari di awal pengennya seperti apa. Jadi masa sih kita mau malas-malasan nih? Tapi kan kita punya tujuan ya ke depannya seperti apa. Jadi gak apa-apa lah kita capek di awal buat nanti ngerasain nikmat di akhir aja, gak apa-apa gitu. Itu sih memotivasi terbesar aku itu sih. Berarti titiknya dari diri sendiri. Makanya support system terbesar juga ya aku sendiri sih. Maksudnya mau mengharapkan siapa lagi kalau bukan aku sendiri gitu. Iya sih, iya benar ya susah lah mengharapkan orang gitu. Emang harus dari diri sendiri dulu gitu ya. Terus kalau misalkan untuk pengembangan diri nih, kayak ada gak sih dari Fikri sendiri pengen lebih dari apa yang Fikri sekarang capai? Karena kan manusia itu pasti
pengen terus punya lebih. Ada gak sih rasa itu? Apalagi sekarang di BKI gitu. Pasti ada lah, kayak pengen lebih banget nih, pasti ada. Kayaknya aku masuk di BKI juga, ini apa ya? Kayaknya buat berobat jalan deh teh. Berobat jalan? Iya, kayaknya berobat Gimana jalan. emang berobat jalan gimana? Ya gitulah, karena kan atlet ya, mungkin aku juga pengen belajar sih di BK itu, biar tahu biar bagaimana sih cara mengkonseling seorang tuh, kan dari juga penting kayak konseling gitu tuh, biar mental atlet tuh pas di panggung tuh nggak down lah gitu kan. Atlet tuh yang susah dihadapi tuh ya itu sih, kayak pikiran-pikiran negatif dalam dirinya sendiri sih. Oke. Terkadang kita latihan nih, maksimal latihan, udah all out nih latihan, pas kita tanding, terkadang mental kita tuh apa ya, suka kena lah. Deg-degan. Apalagi ya deg-degan pasti, di panggung pasti, apalagi pas lihat musuh kita lagi latihan tuh, wah, pas lihat tuh, kok musuh kita kayak bagus banget nih, nah kita bagus enggak, suka kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya tujuan Fikri dari atlet nih, di sana atlet karate yang emang dari SMA udah fokus di karate, ke bimbingan konseling Islam tuh apa sih? Motivasinya tuh apa? Ya motivasinya itu sih salah satunya pengen. Sebenarnya kan itu berobat jalan sih. Berobat jalan. Pengen ini mentalku sendiri. Oke. Sama aku juga kan pengen jadi coach lah, seperti coach aku. Pengen mengikuti jejak beliau lah. Walaupun dia atlet, dia juga seorang pelatih, coaching. Ya sekaligus juga dia juga seorang pendidik juga. Oh iya. Ada juga satu coach aku yang paling aku kagumi sih, ada namanya Senpai Ari. Dia pokoknya best banget lah orangnya. Sampai bisa aku bawa ke titik ini juga sama Sensei ini sama Senpai Ari juga. Terus Fik, kalau misalkan di Fikri sendiri sebelum masuk UIN nih, pernah gak sih ada kepikiran buat masuk ke keolahragaan gitu? Sebenarnya pengen sih, dulu tuh udah kepikiran kayaknya aku cocoknya di olahragaan deh. Iya. Tapi waktu itu juga sebelum masuk UIN juga, enggak, ini mah teh. Sebenarnya aku pengen masuk ke UI, ke Unpad deh. Oke. Ke Unpad. Jurusan sama bimbingan konseling. Oh. Pengennya Ya, emang enggak sih, pengen. pengennya ke psikolog gitu. Oh, pengen. Dulu tuh. Ya, pengen mendalami ya mental health lah. Dunia gitu kejiwaan lah mungkin ya. Okay. Cuman waktu itu kan aku kan semater, jadi info masuk ini tuh kayak minim lah, kurang. Jadi pas mau daftar tuh emang udah ditutup. Kalau mau daftar paling tahun depan. Jadi kan wah, nunggu tahun depan masih lama lah. Ya udahlah, yang bisa masuk aja. Jadi nyoba daftar ke UIN. Dan fun fact-nya aku tuh apa ya, gak mau masuk ke Bandung loh, ke UIN Bandung. Iya. Aku tuh apa ya? Soalnya kan waktu di Kuningan tuh banyak kayak job-job lah, kayak kan aku juga waktu itu sering ngelatih di DSD sama buka privat juga. Jadi kan jobnya banyaknya di Kuningan. Pengennya sih kuliahnya di UIN Siber di Cirebon biar bisa PP lah gitu. Cuman mungkin rezekinya di sini dan takdirnya di sini, ya alhamdulillah lah, terima aja. Wawasan baru. Terus kalau waktu pas awal masuk sini gitu, gimana buat latihan karatenya? Masih lanjut gak sampai sekarang? Kalau pas awal masuk sini sih, emang jujur sih aku bingung. Soalnya kan di karate pun ada banyak perguruan lah istilahnya gitu. Ya sebenarnya awal-awal tuh ikut dulu ke UKM. Dan UKM pun apa ya, kayak merangkul lah. Jadi akunya juga merasa terajak. Jadi ya bagus lah, positif intinya. Jadi aku ikut latihan. Jadi mereka juga sama-sama mensupport aku lah. Jadi makasih banget UKM BKC udah menampung aku ya. Udah mensupport lah. Oke. Berarti sekarang di UKM karate juga. Karate juga. Oke. Terus strategi nih, ngomongin tentang strategi, ada gak sih buat strateginya mengatur waktu dari kuliah? Kan kita kuliah sangat-sangat full ya, apalagi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mungkin teman-teman Ikhwan Mandala juga pada ngerasain gitu, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sangat-sangat padat dari Senin sampai Sabtu. Wah iya gitu lagi. Nah itu sampai Jumat ya? Yes, kalau semester genap sekarang ini sampai Jumat. Tapi kalau misalkan ganjil kan sampai Sabtu lagi. Nah itu gimana sih buat mengatur kuliah dan mengatur juga buat latihan? Latihannya. Nah, sebenarnya aku juga agak kerepotan ya. Soalnya kan sekarang juga aku masuk
ke bagian kepengurusan juga, jadi di bagian kepelatihan juga. Jadi yang ngatur aku tuh aku yang ngatur kayak jadwal pertandingan tuh, jadwal latihan tuh. Makanya, waduh, ini maksudnya di fakultas di prodi juga banyak matkul nih sampai Sabtu lah istilahnya. Aku juga harus ngatur jadwal nih di UKM latihannya kapan aja. Jadi agak mikir-mikir juga. Tapi kita pertimbangin sih yang diutamakan pastilah kita belajar di prodi dulu ya, di BKI dulu kita fokus di sana, baru kita lihat waktu juga di jadwalnya di karate. Biasanya sih aku membaginya biasanya kan kalau kuliah maksimal sampai jam 5:30 ya. Iya. Paling sore ya. Paling sorenya ya. Nah, latihan tuh biasanya kita tuh waktu tahun kemarin tuh latihan kita dari habis maghrib sampai jam 8. Okay. Maksimal sampai jam 9 sih. Soalnya SC lampunya jam 10 udah mati soalnya. Oh, kalau di SC itu. Iya. Pokoknya jam 10 udah mati semua SC tuh. Tapi gak ada tempat latihan lagi, berarti cuma di SC doang ya? Enggak sih, sebenarnya tempat latihan tuh ada di Teras Sunda. Barangkali teteh tahu Teras Sunda? Oh, Teras Sunda ini? Iya. Oke. Kadang kita sering latihan di sana gabung sama Dojo Tekado di sana tuh. Jadi boleh ya yang nanti mau gabung ya, UKM? Boleh nanti yang mau gabung UKM karate KC atau mau join latihan di Teras Sunda boleh. Nanti ditunggu hari Minggu sama hari Sabtu. Ya. Oke. Mungkin kita bakal lanjutin ngobrol lagi setelah segmen pesan-pesan berikut ini. Mandala, balik lagi sama aku Latifa dan juga Fikri. Kali ini aku pengen ngulik-ngulik lagi nih ke Fikri soal yang prestasinya Fikri pas perlombaan internasional itu. Waktu pas atlet kemarin. Okay. Itu gimana yang di Jogja itu? Sebenarnya waktu di Jogja tuh aku kayak excited banget ya pertama-tama. Soalnya wah ini eventnya gede loh, internasional. Makanya di sana tuh aku all out banget kan. Sebelum internasional tuh aku di Kemenpora dulu waktu bulan Juli. Nah, kan waktu di Kemenpora tuh aku juara 2 nih. Nah, di sana tuh aku termotivasi nih untuk buat lebih baik lah nanti di event yang internasional ini di Jogja. Makanya dari bulan Juli sampai Desember nih dalam kurun waktu berapa sih? Juli ke Desember teh? November, Oktober, November, 5 bulanan lah. 5 bulanan. Nah, aku di sana tuh benar-benar all out lah latihannya biar bisa juara di. Sebenarnya harapan untuk main tuh bukan mengejar juara ya teh. Soalnya kata sensei aku tuh kamu jangan mengharapkan juara, tapi tampilin yang terbaik. Juara itu bonus. Kalau pengen juara, ya udah beli aja medali gitu. Kalau kata sensei aku begitu. Kalau pengen jadi juara, ya udah jangan tanding lah, mending beli aja medali banyak kok di toko katanya. Jadi tampilin yang terbaik aja. Nah, itu. Mungkin hasil dari latihan aku ini, alhamdulillah lah ada hasilnya gitu. Oke, kalau misalkan berarti dari sensei semendukung itu ya? Iya, semendukung itu. Kalau misalkan dari pihak keluarga itu gimana? Jujur ya, kalau dari kampungku sendiri sih, orang-orang belum tahu sih aku kayak atlet karate itu, nggak tahu. Ya kayak orang biasa. Iya, kayak orang biasa aja kayak, ini Fikri taunya aku tuh orang pesantren bahkan. Taunya aku tuh orang pesantren. Itu lebih keluar ya. Padahal aku pesantren tuh ya udah enggak sih. Taunya aku pesantren padahal aku tuh ya seorang karateka gitu. Oke, waktu pas yang di Jogja itu gimana sih? Ada gak sih dari awal mulai dari pendaftaran sampai latihan-latihannya itu pasti kan lebih lebih chaos lagi gak sih daripada latihan-latihan biasa ataupun olimpiade biasanya? Bukan lagi kah teh latihannya tuh kan kayak latihan platnas sih menurut aku ya. Kayak apa? Latihan di platnas. Platnas tuh latihan nasional kayak buat yang nanti persiapan nanti PON, nanti SEA Games, Asian Games gitu. Jadi yang buat mewakilin Indonesia lah gitu. Latihan di platnas tuh. Hampir sama sih kayak seperti itu latihannya. Jadi digedar banget lah. Walaupun kan waktu itu juga melewati bulan Ramadan ya. Waktu itu. Tetap latihan tuh habis taraweh latihan sampai jam 10 gitu. Jadi benar-benar waktu itu latihannya emang benar-benar dimatangin lah.
walaupun capek ya kita kan udah tau lah, maksudnya ini event tuh bukan event biasa loh, jadi event internasional, jadi kita harus benar-benar gitu. Dan hasilnya pun alhamdulillah, aku sendiri pun agak heran sih, maksudnya ini benar gak sih juara gitu. Bingung sendiri, biasanya juara 2 kok ini udah juara 1 sih. Keren sih, keren banget. Jadi bingung. Malah yang lebih internasional tiba-tiba ke 1 gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya 2 jadi 1. Keren sih. Berarti sekarang harus dicari lagi buat bisa masuk ke PON, buat bisa masuk yang lebih besar lagi. Lagi lah. Lanjut, kalau misalkan kayak ada gak sih yang menjadi kata-kata motivasi ataupun quotes yang kepake gitu sampai sekarang? Apa ya? Ada Aku tuh kayak punya quotes. Ya udah kalau hidup mah hidup aja, jalanin gitu aja. Cukup menjalani hidup aja gitu. Oke. Walaupun ya susah senang ya udahlah, jalanin aja. Oke. Kamu nangis pun ya laki-laki, malu gak sih kalau nangis? Gak apa-apa. Itu soalnya kan udah di disteknya gitu. Oh masa sih laki-laki nangis, malu dong gitu. Tapi gak apa-apa sih kalau buat laki-laki juga nangis gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Terus kalau misalkan sekarang kan lagi bulan Ramadan nih. Ya. Fikri masih suka latihan gak sih? Sebenarnya kalau sekarang nih nggak, soalnya kan di UKM juga udah mulai libur ya. Latihannya udah fokus ke ibadah lah. Cuman kalau dari aku sendiri sih ya kayak olahraga dikit mah masih lah, kayak workout lah masih itu mah. Soalnya kan buat jaga kesehatan juga. Dan gak tau nih sekarang mungkin lagi cuaca ya jadi agak kurang fit juga sih. Iya, emang lagi kayak gini dan juga masih puasa-puasa awal. Iya kayaknya. Jadi mungkin dari capek juga ya, dari WO-nya terlalu berlebih mungkin jadi down. Makanya sekarang lagi istirahat dulu bentar deh. Nanti WO-nya kalau udah benar-benar sembuh baru WO lagi gitu. Oke. Terus waktu Ramadan sekarang Fikri ngapain aja sih kegiatan? Ya tentunya kuliah sih. Kuliah sih emang paling ininya kuliah ya. Iya, masih offline kuliah. Dan mungkin ya itu sih kuliah ya buat ngaji-ngaji dikit lah, tadarus gitu. Oke. Terus apain lagi sih? Ada gak sih kayak berkarya ataupun pengen melakukan apa selama di bulan Ramadan ini? Sebenarnya apa ya, berkarya aku tuh pengen olahraga sih. Masih tetap pengen olahraga. Cuman ya itu masih nanti dulu deh, istirahat dulu, nunggu sehat dulu. Soalnya target ke depan juga ada sih nanti kejuaraan di UMB Cup Universitas Muhammadiyah Bandung. Nanti setelah Lebaran mungkin eventnya. Lebaran, oh iya. Berarti ya tetap harus latihan ya. Ada persiapan juga sih, ada persiapan juga. Soalnya di karate itu apa ya? Karate itu olahraga paling populer teh. Jadi apa ya? Banyak lah sekarang manusia orang-orang yang ikut karate. Jadi event-event di karate ini cukup sering lah, kayak lomba-lomba itu cukup sering. Okay. Sebenarnya waktu aku unsap juga, habis unsap tuh ada lagi kejuaraan Disdik Jabar. Disdik Jabar. Piala Disdik. Cuman aku waktu itu ada problem jadi nggak ikut dulu. Pokoknya walaupun di bulan Ramadan kita tetap jangan lupa lah buat olahraga dikit. Apalagi buat persiapan ya. Iya. Jadi harus mau gak mau lah. Biar sehat juga ya ketubuhnya. Mungkin ini bakalan jadi pertanyaan terakhir dan juga penutup buat kita gitu. Fikri pengen kasih dong pesan-kesan untuk para Ikhwan Mandala di sini dari Fikri. Silahkan. Pesan ya? Iya. Paling pesannya apa ya? Aku bingung juga sih. Kasih semangat gitu atau motivasi buat para Ikhwan Mandala yang nonton. Teringat apa ya? Satu kata dari bahasa Jepang sih, yaitu geganbate. Geganbate itu kayak terus berusaha lah. Beda halnya dengan good luck. Kan gimana tuh? Good luck kan semoga beruntung, ya udah, semoga beruntung doang. Tapi kalau geganbate itu kayak memicu kita untuk berkarya atau melakukan hal yang terbaik. Jadi takdirnya mah yang penting kita udah usaha lebih baik, dan takdir mah nanti gimana nanti gitu. Yang penting kita udah usaha yang terbaik gitu. Pokoknya pesannya ganbate aja. Ganbate. Oke. Terima kasih Fikri udah datang di Labdak. Oke.
Dan juga para Ikhwan Mandala, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di Mandala TV. Sekian dari kita berdua, dari aku Latifah dan juga Fikri. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.